Dan pemirsa, untuk informasi selengkapnya kita terhubung dengan rekan Amrina Rida di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Kemudian ada rekan Iskandar Nasution di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Dan juga rekan Erwin Eka Pratama di Pelabuhan Parepare, Sulawesi Selatan. Kita terlebih dahulu ke rekan Amrina. Selamat pagi Amrina, bagaimana suasana arus mudik di Stasiun Pasar Senen pagi hari ini? Iya Yasmin, halo selamat pagi. Untuk di situasi di Stasiun Pasar Senen, kalau kami melihat pada pagi ini sebenarnya memang masih cukup lengang ataupun juga belum begitu ramai ataupun juga padat. Nah, salah satu alasannya ini adalah karena untuk jadwal keberangkatan ataupun juga kedatangan kereta ini nampaknya baru akan banyak terjadwal nanti setelah pada pukul 6 pagi, sehingga untuk sekarang masih cukup lengang dan juga tidak begitu banyak adanya hilir mudik dari pemudik ataupun juga pengguna. Nah, namun Yasmin, kami tadi juga sempat melihat sudah ada sejumlah pengguna kereta api yang menunggu ataupun juga mereka datang ke Stasiun Pasar Senen untuk melakukan keberangkatan meskipun tidak begitu banyak begitu. Namun memang benar Yasmin bahwa sebagian dari pemudik ataupun juga sebagian dari pengguna ini ternyata adalah pemudik yang ingin ataupun juga memutuskan untuk melakukan perjalanan jauh lebih awal, karena kita tahu ya Yasmin bahwa untuk Hari Raya Idul Fitri ini masih ada 10 hari lagi. Namun nampaknya sudah ada lumayan begitu sebagian dari penumpang yang akan mudik lebih awal. Nah, kalau alasan tadi mereka menyampaikan bahwa alasan yang pertama adalah mereka ingin mudik lebih awal agar bisa menghabiskan 10 hari terakhir di bulan Ramadan untuk beribadah bersama dengan keluarga, lalu juga berkunjung bersama dengan sanak saudara, dan juga ingin menghabiskan Hari Raya Idul Fitri dengan keluarga mereka yang ada di kampung halaman. Namun ada juga fakta menarik Yasmin, bahwa sebagian ataupun juga beberapa dari penumpang ini mereka terpaksa mudik lebih awal karena kehabisan tiket. Jadi tidak sedikit tadi ada beberapa dari penumpang yang mengaku mereka awalnya ingin membeli tiket untuk tanggal-tanggal favorit seperti tanggal 29 ataupun juga 30 Maret, H-1, H-2 Lebaran, namun ternyata tiketnya sudah terjual habis sehingga mereka mencari tanggal alternatif dan mereka milih hari ini untuk bisa melakukan perjalanan untuk pulang kampung. Nah Yasmin, kalau sekarang kami melihat situasi masih cukup lengang ataupun juga belum begitu padat, diprediksi untuk situasi di Stasiun Pasar Senen ini diprediksi baru akan terlihat kenaikan penumpang ataupun juga keramaian yang cukup signifikan pada tanggal 22 Maret nanti. Dan tentunya apabila memang nanti situasinya ramai, dari penumpang diimbau untuk datang jauh lebih awal agar tidak terlambat ketika naik kereta. Yasmin. Baik, dari Stasiun Pasar Senen Jakarta kita akan menuju ke Pelabuhan Merak, Banten. Sudah ada rekan Iskandar Nasution di sana. Selamat pagi Iskandar, apakah berdasarkan pantauan Anda sudah terlihat ada warga yang mudik lebih awal di Pelabuhan Merak? Ya, baik. Terima kasih Yasmin. Ya, dapat saya informasikan, saya hari ini tepat berada di dermaga 6 di Pelabuhan Merak, Banten, di mana di dermaga ini beberapa waktu lalu sempat terjadi insiden di mana kapal feri menabrak dermaga ini. Akibatnya terjadi kerusakan untuk pintu masuk menuju kampung kapal. Nah, dapat saya informasikan dampak dari kerusakan tersebut, tampak antrian panjang di menuju itu dermaga 6, di mana kendaraan truk khususnya memang saat ini mengalami kendala, di mana pintu masuk sendiri saat ini tengah dalam perbaikan. Ini adalah dermaga 6 yang kemarin mengalami kerusakan, dan saat ini kapal menggunakan pintu masuk dari samping, dan untuk hanya beberapa kendaraan saja yang dapat melintasi untuk pintu masuk tersebut. Dan untuk kendaraan besar lainnya, saat ini pihak SDP sendiri masih memperlakukan Pelabuhan Merak, Banten, karena setelah pada H- nanti setidaknya ada 3 pelabuhan yang akan digunakan, yakni Pelabuhan Merak sendiri, Pelabuhan Ciwandan, dan PBJ di Bojonegara Serang. Demikian, Yasmin.
Baik, dari Pelabuhan Merak, Banten kita akan menuju ke Pelabuhan Parepare. Pemirsa, sudah ada rekan Erwin di sana. Selamat pagi Erwin. Bagaimana suasana di Pelabuhan Parepare pagi hari ini? Apakah sudah ramai oleh pemudik? Saya di rumah untuk situasi kondisi pelabuhan Kota Parepare saat ini memang namun belakangan semenjak beberapa terakhir memang para pemudik dari asal Kalimantan mulai berdatangan di Kota Parepare ini. Mayoritas daripada mereka memang para perantau yang bekerja di Kalimantan dan hendak akan pulang ke kampung halaman mereka di Sulawesi Selatan. Alasannya mereka untuk balik lebih cepat karena untuk ingin bersama lebih lama lagi di kampung halaman bersama keluarga. Selain itu, mudik lebih awal ini mereka pilih agar suasana di atas kapal itu lebih nyaman saat dibandingkan puncak arus mudik nanti. Baik, Erwin, untuk di Pelabuhan Parepare sendiri, kira-kira kapan terkait dengan prediksi puncak arus mudik di sana? Bisa diulang, Yasmin? Erwin, untuk di Pelabuhan Parepare sendiri, kapan prediksi puncak arus mudik terjadi di sana? Ya, untuk puncak arus mudik Lebaran di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare diprediksi akan terjadi pada H-10 Lebaran, di mana pihak SOP sendiri juga akan menggelar posko angkutan laut pada H-10 Lebaran. Melaporkan langsung dari Pelabuhan Parepare. Sebelumnya ada rekan Iskandar Nasution melaporkan dari Pelabuhan Merak, Banten, dan juga ada rekan Amrina Rida melaporkan dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.